Kita masuk contoh soal yang keempat. Sebuah benda hitam mempunyai suhu 1450 Kelvin jika konstanta Win 2,9 kali 10 pangkat 3 meter Kelvin. Maka rapat energi maksimum yang dipancarkan benda itu terletak pada panjang gelombang maksimum sebesar titik-titik. Nah, kita yang diketahui dahulu T berarti nanti 1450 Kelvin, sedangkan C-nya 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Yang ditanyakan di soal yaitu lambda maksimum. Kita masukkan lambda maksimum itu yaitu rumusnya C dibagi dengan T. Kita masukkan 2,9 kalikan 10 pangkat min 3 dibagi dengan 1450. 2,9 dibagi dengan 1450 itu dapatnya 0,002 kalikan 10 pangkat min 3. Sehingga kita ubah 0,00 pangkat 2 ini itu nanti kalikan 10 pangkat 3 itu hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi nanti jawabannya yang D. Jika tetapan Win 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, maka panjang gelombang elektromagnetik yang membawa radiasi kalor terbanyak dari sebuah benda yang bersuhu 127 derajat Celcius adalah titik-titik. Nah, kita tulis dahulu yang diketahui yaitu nilai C-nya 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin dan T-nya harus diubah menjadi Kelvin karena satuan awalnya masih 127 derajat Celcius sehingga diubah menjadi Kelvin tinggal menambahkan 273 maka ketemu 400 Kelvin. Yang ditanyakan lambda. Oke, kita jawab dulu. Lambda itu sama dengan C per T. Sehingga 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 400. 2,9 dibagikan 400 dapat 0,00725 kali 10 pangkat min 3. 0,00725 kita ubah menjadi bilangan perpangkatan jadi 7,25 kali 10 pangkat min 3 kalikan 10 pangkat min 3 sehingga didapatkan lambdanya 7,25 kalikan 10 pangkat min 6 meter. Berarti nanti jawabannya yang D. Kita masuk contoh soal yang ke-6. Frekuensi sinar hijau adalah 5,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Jika konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon dan cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka panjang gelombang sinar hijau titik-titik angstrom. Nah, yang diketahui yang pertama frekuensinya 5,5 kali 10 pangkat 14 Hz dan H-nya atau konstanta Planck-nya sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon dan C-nya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanyakan di soal yaitu nilai lambdanya. Kita jawab dahulu. Lambda itu sama dengan C dibagi dengan F. Sehingga C-nya kita masukkan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 5,5 kali 10 pangkat 14. Didapatkan 3 dibagi 5,5 itu dapatnya 0,54 10 pangkat 8. Nah, 10 pangkat 14 di sini ini kita naikkan awal mula pangkatnya positif jadi negatif. Sehingga hasil akhirnya ini nanti tinggal dijumlahkan karena perpangkatan 10 berarti nanti 8 kurangi 14 ketemu negatif 6. Berarti hasil akhirnya 5,4 kalikan 10 pangkat min 7. Ingat, 1 angstrom itu yaitu besarnya sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Sehingga jika diubah lambdanya nanti ketemu 5.400 angstrom. Ini didapatkan dari di sini. Berarti nanti kan 5,4 dikalikan 10 pangkat min 7 kita ubah menjadi angstrom, berarti nanti faktor pengalinya berarti nanti kalau 1 meter berarti nanti 1 per 10 pangkat min 10 angstrom. Ini berarti dikalikan ini nanti 1 per 10 pangkat min 10. Maka didapatkan 5,4 dikalikan 10 pangkat min 7. Ini kita naikkan jadi 10 pangkat 10. Maka ketemu 5,4 dikalikan 10 pangkat 3. Atau ketemu 5.400 angstrom. Berarti nanti jawabannya yang E. Kita masuk contoh soal yang ke-7. Kekuatan energi yang terkandung dalam sinar
ultraviolet yang panjang gelombangnya 4000 angstrom adalah titik-titik. Nah, kita yang diketahui dahulu ya berarti lambda sebesar 4000 angstrom. Kita ubah menjadi meter. Ingat, dari angstrom menjadi meter berarti nanti 4000 dikalikan 10 pangkat min 10 meter sehingga didapatkan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Hanya walaupun nggak ada berarti kita tulis 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon sehingga nilai C-nya itu tetap atau cara bacanya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanyakan di soal yaitu E-nya atau energinya. Berarti kita jawab dulu E berarti nanti rumusnya HC per lambda sehingga didapatkan hanya kita masukkan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikalikan C-nya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 7. Kita uraikan 6,6 dikalikan 3 kalikan 10 pangkat min 34 kalikan 10 pangkat 8. Ini awal mula 10 pangkat min 7 kita naikkan jadi 10 pangkat 7. Sehingga ini 4-nya kita utuh bagi 4. 6,6 kali 3 dibagi 4 itu nanti hasilnya yaitu 4,95. Nah ini pangkatnya 10 pangkat negatif 34 tambah 10 kalikan 10 pangkat 8 kalikan 10 pangkat 7 artinya berarti nanti pangkatnya min 34 tambah 15 berarti ketemu min 19. 4, hasil akhirnya E-nya 4,95 kalikan 10 pangkat negatif 19. Berarti jawabannya yang B. Kita masuk contoh soal yang terakhir. Energi foton suatu gelombang elektromagnetik tergantung pada titik-titik. Nah, ini rumus dasar awalnya berarti E sama dengan Hc per lambda atau H dikalikan dengan F. Sehingga yang mempengaruhi energi foton yaitu nilai F dan lambdanya atau frekuensi dan panjang gelombangnya. Sehingga jawabannya yang C. Terima kasih kalian sudah menyimak video contoh soal konsep dan fenomenika kuantum. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video yang lainnya ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.